Berikutnya, Wu Chen mulai mempertimbangkan promosi pedang naga, yang merupakan senjata ajaib hidupnya dan prajurit tak tertandingi yang dibuatnya. Dia mengikutinya sepanjang jalan untuk berperang di selatan dan di utara. Dia dapat meningkatkan prestasinya sepanjang jalan. Sampai sekarang, pedang naga telah memberikan kontribusi besar, dan dia tidak akan melupakannya. Dengan peningkatan prestasi dan kekuatannya, kekuatan lawan-lawannya terus ditingkatkan. Peralatan di tangannya juga terus diperkuat. Misalnya, lawan-lawan yang dia temui sekarang, senjata dan senjata di tangannya, umumnya adalah limbao tingkat kuasi surga. Limbao tingkat kuasi surga, yang merupakan jenis limbao di luar limbao tingkat yang disebutkan di atas, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Harta karun biasa tidak dapat bersaing dengan harta karun semacam ini sama sekali. Bahkan limbao tingkat atas tidak ada bandingannya. Untuk menghadapi harta karun ini, pedang naga jelas sedikit lemah, karena levelnya saat ini adalah harta karun tingkat menengah. Bahkan harta karun tingkat atas pun tidak sama. Tidak mungkin untuk bersaing dengan harta karun tingkat. Jika Wu Chen tidak memiliki harta karun level, dia akan merasa sangat lemah saat menghadapi lawan yang kuat ini. Oleh karena itu, sudah dekat untuk meningkatkan level Dao Pembunuh Naga. Harta karun ini adalah harta karun langka yang terbuat dari besi Suanjing. Harta karun ini memiliki potensi yang sangat kuat. Dia tidak ingin mengubur harta karun unik ini. Cara untuk meningkatkan level Dao Pembunuh Naga itu sederhana. Dia hanya perlu memberinya cukup limbao untuk ditelan. Ketika akumulasi mencapai level tertentu, promosi yang cukup, dia dapat dipromosikan secara alami. Namun, jika sulit untuk mengatakannya, itu juga sulit, karena pisau pembunuh naga memiliki nafsu makan yang besar, dan jumlah harta karun yang harus ditelan sangat banyak, sehingga dapat mengumpulkan cukup energi, promosi dengan lancar, dan menjadi harta karun kelas atas. Namun, bagi Wu Chen, pedang pembunuh naga memiliki arti yang sangat istimewa. Tidak peduli berapa banyak limbao yang perlu dikonsumsi, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang perlu dikonsumsi, selama dia dapat dipromosikan, maka semua usahanya sepadan. Namun, jika material dan energi yang kuat dari pedang pembunuh naga ditingkatkan menjadi harta roh tingkat atas di tingkat bumi, itu berarti dapat bersaing dengan harta roh tingkat kuasi surga, yang belum tentu demikian. Kamar dagang Gufang adalah kamar dagang terbesar di Kekaisaran Xuanwu. Kamar dagang ini berskala besar. Kamar dagang ini memiliki cabang di seluruh Zhongzhou. Kamar dagang ini memiliki kekuatan yang kuat dan sumber daya yang kaya. Wu Chen datang ke kamar dagang Gufang dan langsung menemui manajer umum kamar dagang tersebut. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, adik kecil? Manajer umum kamar dagang Gufang adalah seorang wanita bernama Fang Min, yang masih muda dan cantik. Dari segi penampilan dan temperamen, dia tidak kalah dengan Xia Yulan, yang sangat menarik. Wu Chen menatapnya dan berkata, saya butuh banyak limbao. Banyak limbao. Alis Fang Min berkerut. Dia terlihat seperti Wu Chen. Dia seharusnya menjadi pemuda yang kuat. Menurut kebenaran, seharusnya tidak ada kekurangan limbao, karena kekuatan di belakangnya akan secara otomatis memberinya limbao yang bagus. Namun, dia tidak menanyakan hal ini. Karena pihak lain membutuhkan limbao, mereka secara alami akan menjualnya. Mengapa mereka tidak berbisnis? Bukankah itu bodoh? Mengenai apa yang Wu Chen inginkan dari limbao, dia tidak peduli. Itu urusannya sendiri. Berapa banyak? Sebanyak yang kamu bisa, kata Wu Chen. Fang Min terkejut. Limbao bukanlah harta karun biasa. Itu memiliki nilai yang sangat tinggi, terutama yang tingkatnya tinggi. Misalnya, itu sangat berharga dan mahal. Orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Bahkan jika mereka mampu membelinya, mereka tidak akan membeli terlalu banyak. Cukup satu atau dua saja sudah cukup. Namun, lihatlah nada bicara Wu Chen. Tampaknya jumlah yang dibeli tidak hanya satu atau dua, tetapi ratusan buah. Harta spiritual dalam jumlah besar seperti itu membutuhkan sumber daya keuangan yang sangat melimpah sebagai dukungan, yang dapat dicapai. Limbao jenis apa yang kamu butuhkan? Wu Chen memikirkannya dan berkata, setidaknya anak tangga. Untuk Dao Pembunuh Naga saat ini, limbao umum, bahkan limbao teratas, tidak dapat memberikan banyak kekuatan. Oleh karena itu, yang dia butuhkan adalah limbao bawah tanah, karena ada energi yang melimpah di limbao bawah tanah.
Jika dao pembunuh naga dapat menyerap pemurnian, itu akan meningkatkan banyak energi. Setidaknya permukaan tanah. Fang Min terkejut lagi. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke Wu Chen dan ingin tahu tentang identitasnya. Bukankah pria ini seorang pemuda yang kuat di daftar Tianbei? Fang Min menduga dalam hatinya, karena orang biasa sama sekali tidak memiliki nada sombong seperti Wu Chen. Mereka dapat membeli banyak Lingbao, dan itu bukan Lingbao biasa, tetapi Lingbao tingkat D. Nilai harta karun spiritual tingkat bumi ribuan kali lebih tinggi daripada harta karun spiritual tingkat atas biasa. Secara umum, bahkan mereka yang memiliki lingkungan bintang yang kuat hanya akan memiliki satu harta karun spiritual tingkat bumi. Paling banyak, ada dua. Beberapa di antaranya tercampur dengan buruk, dan bahkan tidak ada satu harta karun spiritual tingkat bumi. Sekarang, Wu Chen membutuhkan banyak harta karun spiritual tingkat bumi, yang jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Oleh karena itu, Fang Min menebak bahwa Wu Chen mungkin adalah orang kuat muda di daftar peringkat Tianbei, karena orang kuat muda di daftar peringkat Tianbei adalah orang yang sangat diperhatikan oleh setiap kekuatan dan membutuhkan upaya besar untuk mengolahnya, dan orang seperti itu pada dasarnya tidak mengumpulkan uang. Itu harta karun spiritual tingkat menengah, apakah tidak apa-apa? Fang Min mencoba bertanya. Wu Chen tidak ingin memikirkannya, dan mengangguk langsung, tentu saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jika ada harta karun spiritual tingkat yang lebih tinggi, itu akan lebih baik. Harta karun spiritual terbaik di dunia. Fang Min terkejut melihat Wu Chen. Dia lebih penasaran dengan identitas Wu Chen. Apa asal-usul pria ini? Suaranya begitu keras sehingga dia meminta Lingbao tingkat atas. Itu bukan Lingbao tingkat umum. Kekuatannya sangat mengerikan. Itu melampaui tingkat Hua Longjing. Secara umum, itu hanya untuk mereka yang kuat di lingkungan legendaris, tetapi bagi mereka yang kuat di Hua Longjing, mustahil bagi mereka untuk memiliki Lingbao tingkat yang lebih tinggi. Apakah ini putra dari suatu tanah suci? Putra suci, yang sangat mulia, telah sepenuhnya dibudidayakan di tanah suci. Tidak peduli apapun jenisnya, mereka akan diberikan sumber daya terbaik. Di antara orang-orang muda, hanya orang-orang di tingkat putra suci yang memenuhi syarat untuk memiliki harta spiritual di bumi. Bahkan dia tahu bahwa beberapa tempat suci yang telah keluar dari alam dewa sejati menyediakan harta suci bagi putra dewa bahkan telah melampaui tingkat atas harta suci tingkat bumi dan mencapai tingkat harta suci tingkat kuasi surga. Harta karun roh tingkat kuasi surgawi, energinya sangat mengerikan. Dibandingkan dengan harta karun roh tingkat atas, harta karun itu bahkan lebih kuat. Jika harta karun tingkat ini dapat ditemukan dan diresapi dengan energi ke dalam pisau jagal naga untuk melahap dan memurnikannya, maka pisau jagal naga tidak hanya dapat dipromosikan ke harta karun roh tingkat atas, tetapi juga dapat dipromosikan ke harta karun roh tingkat kuasi surgawi. Namun, harta karun itu sangat langka. Tidak peduli siapa orangnya, bahkan yang setengah dewa yang kuat, harta karun itu sangat penting. Sama sekali tidak mudah untuk menjualnya. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan harta karun tingkat kuasi surgawi adalah karena dia bisa mendapatkan prasasti Zenmo karena dia memamerkan ayahnya. Oleh karena itu, dia tidak mengharapkannya. Dia mengatakan itu, tetapi juga itu hanya ucapan biasa. Namun, kata-katanya yang biasa membuat Fang Min kehilangan warnanya. Tubuhnya tiba-tiba gemetar dan terus menggigil. Sepertinya dia bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Dia menatap Wu Chen dan menatapnya dengan mata lebar. Keterkejutan di hatinya mencapai titik di mana tidak ada lagi. Kamu, siapa kamu? Jika Wu Chen tadi mengatakan bahwa dia menginginkan Lingbao tingkat atas, itulah yang dapat dipikirkan orang normal. Sekarang, dia meminta Lingbao tingkat, yang bukan apa yang dapat dipikirkan orang normal, karena secara umum, bahkan orang-orang kuat di lingkungan legendaris tidak akan memiliki Lingbao tingkat. Mereka yang memiliki Lingbao tingkat adalah orang-orang super kuat semi-ilahi. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakannya. Bertanya, siapa Wu Chen pada akhirnya? Bagaimana dia bisa berbicara begitu keras? Dia berani bertanya kepada Zun Tianji Lingbao. Pelayan, ada apa denganmu? Namun, tindakan Fang Min seperti itu, mengejutkan Wu Chen. Melihatnya, dia sangat penasaran. Apa yang terjadi dengan wanita ini?
Fang Min menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan emosi yang melonjak di tubuhnya. Sebenarnya, dia tidak bisa disalahkan. Itu karena kebutuhan Wu Chen yang membuatnya takut. Bagi kamar dagang mereka, harta karun spiritual tingkat D dan harta karun spiritual tingkat menengah tingkat D tidak menjadi masalah besar. Dengan kemampuan kamar dagang mereka, mereka bisa mendapatkannya. Sedangkan untuk harta karun spiritual tingkat D, nilai harta karun spiritual ini sangat tinggi, sangat mahal, tidak seperti yang bisa dipikirkan orang biasa, tetapi selama pelanggan mampu membayar harganya, mereka bisa melakukannya satu atau dua. Namun, arti harta karun spiritual tingkat kuasi surga sama sekali berbeda, karena harta karun spiritual jenis ini sangat berharga, tidak ada yang mau menjualnya, kecuali orang itu bodoh. Selain itu, harta karun spiritual tingkat kuasi surga sangat langka. Kecuali beberapa negara adikuasa, tidak ada yang bisa memilikinya di tempat lain, dan di negara adikuasa itu, mereka tidak pernah khawatir tentang uang. Tentu saja, mereka tidak akan menjual harta karun itu. Paling tidak, bahkan jika mereka kekurangan uang, mereka tidak akan pernah menjual harta karun itu, sekalipun mereka kambing hitam, mereka tidak akan sehitam kambing hitam itu. Oleh karena itu, kamar dagang tidak dapat memperoleh harta karun spiritual tingkat semi surga, karena tingkat kesulitannya terlalu besar dan terlalu besar, yang telah sepenuhnya melampaui kemampuan kamar dagang. Bolehkah saya tahu nama Anda? Fang Min menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan bertanya. Jika dia dapat memiliki napas sebesar itu, dia pasti memiliki latar belakang yang sangat dalam dan mengerikan. Jika tidak, dia tidak akan pernah memiliki napas sebesar itu dan berani membuka mulutnya kepada harta karun spiritual tingkat atas, bahkan harta karun spiritual tingkat Zuntian. Wu Chen tidak menyembunyikan identitasnya dan langsung menyebutkan namanya. Dia tahu bahwa alasan mengapa Fang Min mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini adalah karena dia takut tidak mampu membayar harganya, dan dia tidak takut untuk mengungkapkan identitas aslinya. Dia percaya bahwa dia melakukannya dengan baik, duduk dengan baik, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Wu Chen, mengunyah nama itu, Fang Min terkejut dan berkata, "Kamu adalah pemuda terkuat kedua dalam daftar prasasti hari itu, Wu Chen." Kamar dagang juga memperhatikan urusan para pemuda itu. Dia mendengar bahwa baru-baru ini, di wilayah Zhongzhou, datang seorang pria kuat yang sangat berbakat. Dia bangkit dengan cepat dengan cara yang menakjubkan dan mengalahkan para pria kuat muda dari semua sisi. Dia menang sepanjang jalan dan tidak pernah gagal. Dia terkenal dan mengejar kebencian abadi Huangpu. Dia dipuji sebagai orang yang paling berharap untuk melampaui kebencian abadi Huangpu. Sejauh yang dia tahu, nama orang ini adalah Wu Chen. Tian Bei berada di peringkat kedua dalam daftar. Wu Chen mengerutkan kening. Dia ingat bahwa posisinya di daftar peringkat Tian Bei tampaknya berada di tempat ke-75. Dia menjadi tempat kedua, namun, dia tidak peduli dengan daftar peringkat Tian Bei. Sejak dia mendaftar di Kekaisaran Naga Hitam pada awalnya, dia tidak peduli dengan daftar peringkat Tian Bei lagi. Dia tidak tahu berapa banyak tempat yang telah dia tempati sekarang. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa sejak dia mengalahkan Nangong Xiang, Chu Zongtian dan yang lainnya, posisinya di daftar peringkat Tian Bei telah meningkat dalam garis lurus. Khususnya baru-baru ini, dia mengalahkan Direktur Jenderal Feng yang memiliki prestasi teratas di Hualongjing Jiu Chongtian, dan mendorongnya hingga ke tempat kedua dalam daftar peringkat Tian Bei, karena dalam daftar peringkat Tian Bei asli, dia sendirian. Dua orang yang memiliki prestasi teratas di Hualongjing Jiu Chongtian, yaitu Huangpu Changhen dan Murong Feng. Prestasi orang lain lebih sedikit dari mereka. Sekarang, Murong Feng telah jatuh dari daftar peringkat Tian Bei karena usianya. Oleh karena itu, hanya Huangpu Changhen, salah satu pemimpin teratas Jiu Chongtian di Hualongjing, yang mendominasi daftar tersebut. Namun, sekarang, kebangkitan Wu Chen yang kuat, terus menanjak. Gengsinya langsung mengejar Huangpu Changhen, menduduki peringkat kedua dalam daftar peringkat Tian Bei, menggantikan Murong Feng, dan menjadi satu-satunya orang yang dapat bersaing dengan Huangpu Changhen, dan orang-orang semua menebak siapa yang lebih kuat sekarang, Wu Chen dan Huangpu Changhen. Untuk poin ini, tidak ada yang tahu sekarang, karena tidak ada konflik langsung antara kedua orang itu, tidak ada persaingan yang nyata,
jadi sekarang tentang kekuatan kedua orang itu masih merupakan misteri yang belum terpecahkan, dan tidak ada yang berani mengambil kesimpulan. Namun, mereka tahu bahwa akan ada perang antara Wu Chen dan Huang Po, dan dua orang jenius yang tak tertandingi pasti akan menentukan pemenang yang sebenarnya. Antara para jenius dan para jenius, antara iblis dan iblis, hanya ada satu orang yang berdiri di posisi tertinggi. Untuk perang ini, mereka juga sangat khawatir, berharap untuk melihat dunia ini mengguncang pertempuran yang menentukan sesegera mungkin. Aku tidak tahu apakah orang yang kamu katakan adalah aku, tetapi menurutku itu seharusnya aku. Wu Chen berkata samar-samar, tidak yakin, karena dia tidak terlalu memperhatikan peringkat Tian Bei. Dia tidak begitu memahami hal-hal ini, tetapi dia menduga bahwa orang yang disebutkan Fang Min adalah dia. Mendengar ini, Fang Min bahkan lebih terkejut. Tanpa diduga, pria di depannya adalah orang yang baru-baru ini naik daun di Zhongzhou. Dikatakan bahwa Wu Chen tidak hanya memiliki bakat unik dalam kultivasi, tetapi juga bakat luar biasa dalam alkimia. Dia pernah memenangkan kejuaraan terakhir dalam pertemuan Master Alkimia Kekaisaran Harimau Putih, bahkan ramuan tingkat ke-6 dapat disempurnakan. Anda harus tahu bahwa ramuan tingkat ke-6 selalu menjadi hak paten Ying Xuan di Zhongzhou mereka dan bahkan seluruh benua Tianwu. Hanya Ying Xuan yang dapat disempurnakan. Berapa banyak Lingbao yang bisa kamu dapatkan sekarang? Wu Chen tidak ingin berbicara dengan Fang Min tentang apapun. Dia sangat membutuhkan banyak Lingbao. Dia memberikannya kepada Tulong Dao untuk mempromosikan promosi Tulong Dao, sehingga Tulong Dao dapat dipromosikan dengan lancar dan menjadi Lingbao superior atau bahkan Lingbao kuasi Tianji. Fang Min berkata, tunggu sebentar. Aku akan memeriksanya untukmu dan melihat berapa banyak Lingbao yang dimiliki kamar dagang Gufang milikku. Untuk sosok yang begitu legendaris, dia tentu tidak berani mengabaikannya. Mengenai nilai Wu Chen, tidak perlu diragukan lagi. Sebagai juara asosiasi Master Alkimia, itu benar-benar terjangkau. Bagi seorang alkemis, untuk mendapatkan koin kristal, itu semudah makan dan minum air, dan itu tidak memerlukan usaha. Bagus. Wu Chen tidak terlalu peduli. Satu-satunya idenya sekarang adalah mendapatkan cukup Lingbao untuk meningkatkan pembunuh naga. Mengenai prasasti Zhenmo, dia tidak akan pernah memberikannya kepada pembunuh naga. Prasasti Zhenmo adalah Lingbao tingkat surga semu. Dia membutuhkannya sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengalami banyak pertempuran. Sebagian besar, alasan mengapa dia dapat terus menang adalah, itu semua terkait dengan prasasti Zhenmo. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada prasasti Zhenmo, akan sangat sulit baginya untuk memenangkan pertempuran melawan Chu Zongtian, Nangong Xiang, dan Komandan Feng. Karena prasasti Zhenmo tidak dapat hilang, tidak ada cara lain. Dia harus mendapatkan Lingbao lainnya. Sekarang dia berada di kota Xuanwu, ibu kota Kekaisaran Xuanwu, Kekaisaran Super di Zhongzhou. Jika Lingbao di sini tidak cukup bagi pembunuh naga untuk maju, maka dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain. Dia tidak menunggu terlalu lama. Segera, Fang Min mengetahuinya. Saya baru saja memeriksa. Di antara semua Lingbao dari kamar dagang kuno kita, ada 47 buah Lingbao tingkat dan 11 buah Lingbao tingkat. Sedangkan untuk Lingbao tingkat kuasi surga, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya tidak memilikinya. Zun Tianji Lingbao, benda semacam ini benar-benar langka. Di pasar luar, tidak ada jejak harta karun semacam ini sama sekali. Oleh karena itu, pada dasarnya mustahil untuk menemukan harta karun semacam ini. Hanya itu, Wu Chen kecewa. Dialah satu-satunya yang tahu betapa mengerikannya permintaan Lingbao. Total 59 Lingbao mungkin tidak cukup untuknya. Fang Min tersenyum dan sedikit tidak berdaya. Ada permintaan besar untuk Lingbao dan barang-barang lainnya. Begitu mereka menemukan Lingbao yang bagus, mereka pada dasarnya akan membelinya. Oleh karena itu, persediaan di kamar dagang mereka tidak banyak. Saya tidak tahu berapa banyak Lingbao yang Anda butuhkan. Wu Chen berkata, saya telah mengatakan sebelumnya, semakin banyak semakin baik. Keraguan Fang Min membuatnya teringat bahwa, seperti yang dikatakan Wu Chen sebelumnya, pada awalnya, dia mengira pihak lain itu bercanda, karena dia sendiri tidak dapat menggunakan begitu banyak Lingbao, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar membutuhkan banyak Lingbao. Jika Anda benar-benar membutuhkan lebih banyak Lingbao,
saya akan meminta semua saluran kamar dagang Gufang kami untuk membantu Anda mengumpulkan Lingbao. Begitu Anda mendapatkan sesuatu, Anda akan segera dikirim. Bagaimana menurut Anda? Meskipun Wu Chen tidak tahu apa tujuan Wu Chen membutuhkan begitu banyak Lingbao, dia tidak mempedulikannya, karena mereka adalah kamar dagang. Kamar dagang adalah tempat untuk menjual barang. Selama pembeli mampu membayar harga dan mata uang kristal, tidak ada masalah. Mengenai tujuan pembelian pihak lain, mereka tidak peduli. Bagus. Kamar dagang Gufang adalah kamar dagang terbesar di Kekaisaran Xuanwu. Ada cabang di seluruh Zhongzhou, dan ada banyak saluran. Mereka dapat menghemat banyak tenaganya dengan keluar dan membantunya menemukannya. Silakan ikuti saya. Bersama Fang Min, Wu Chen pergi ke aula dalam dan mengeluarkan 59 keping Lingbao. Ketika dia melihat Lingbao, pedang naga segera bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Dia benar-benar sangat bahagia. Bagi pedang naga, yang paling disukainya adalah semua jenis Lingbao. Dia dapat menelan Lingbao, mendapatkan energi yang kuat, bertransformasi dan maju, dan menjadi yang lebih baik. Harta karun tingkat tinggi. Setelah keluar dari kamar dagang kuno, Wu Chen pergi ke tempat lain untuk mencari berbagai jenis Lingbao untuk diserap dan ditelan oleh pisau pembunuh naga. Tentu saja, untuk Lingbao ini, Wu Chen juga membayar banyak koin kristal. Ketika koin kristal tidak mencukupi, dia langsung menjual pilnya. Untuk pilnya, kamar dagang utama sangat ingin membelinya, dan kemudian mereka akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Kemudian menjualnya dan mendapatkan selisihnya. Ada margin keuntungan yang besar. Untuk periode waktu berikutnya, Wu Chen telah mengumpulkan Lingbao di berbagai tempat dan memberikannya kepada pisau pembunuh naga, sehingga dapat melahap pemurnian, menyerap energi, dan mendapatkan harapan promosi. Wu Chen, aku belum melihatmu akhir-akhir ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada siang hari ini, beberapa orang makan di sebuah restoran, Xia Yulan menyebutkan hal ini. Wu Chen menghela napas, jangan sebut-sebut. Aku sudah kelelahan. Ada apa? Beberapa orang menatapnya, penuh rasa ingin tahu, apa yang sedang Wu Chen lakukan akhir-akhir ini. Wu Chen berkata, tidak ada apa-apa, hanya banyak harta karun spiritual. Kumpulkan harta karun spiritual. Untuk apa kamu mengumpulkan harta karun spiritual? Beberapa orang bahkan lebih penasaran. Apakah tidak ada harta karun spiritual di tubuh Wu Chen? Pedang pembunuh naga miliknya adalah harta karun spiritual tingkat menengah dari tingkat bumi, dan prasasti sihir sejati miliknya, yang bahkan lebih menakjubkan, telah mencapai tingkat harta karun spiritual tingkat surga semu. Kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui harta karun spiritual umum. Bahkan harta karun spiritual tingkat atas pun lebih rendah darinya. Dalam hal ini, dia perlu mengumpulkan harta karun spiritual. Apa yang ingin kamu lakukan untuk bersenang-senang? Wu Chen berkata, aku ingin meningkatkan dao pembunuh naga, berharap dapat meningkatkannya ke harta karun spiritual tingkat atas. Meningkatkan pedang pembunuh naga. Mendengar ini, orang-orang menjadi semakin bingung dan bingung. Mereka belum pernah mendengar bahwa harta karun spiritual dapat ditingkatkan. Bisakah Lingbao juga ditingkatkan? Yue Qingzu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dia belum pernah mendengar tentang ini. Wu Chen berkata, tidak ada kejutan di dunia ini. Orang-orang dapat mengolah dan meningkatkan alam kultivasi mereka. Lingbao juga sama. Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda dan maju ke kondisi yang lebih kuat melalui beberapa cara lain. Beberapa orang saling memandang, jelas mereka tidak percaya apa yang dikatakan Wu Chen. Wu Chen berkata lagi, pedang pembunuh naga saya adalah contoh yang luar biasa. Ketika Anda pertama kali melihatnya, kondisi seperti apa itu? Sekarang, kondisi seperti apa itu? Mendengar ini, beberapa orang berpikir dalam-dalam dan mengingat bahwa Wu Chen selalu menggunakan pisau pembunuh naga. Namun, seperti yang dikatakan Wu Chen sendiri, level pisau itu terus berubah. Awalnya, tampaknya itu adalah level Lingbao yang lebih unggul sebelum memasuki halaman Beichen. Adapun tingkatan pedang pembunuh naga, ketika mereka benar-benar mulai memperhatikannya, tampaknya itu adalah tingkatan harta karun roh tingkat atas, telah menjadi tingkatan harta karun roh, tetapi sekarang, telah menjadi tingkatan harta karun roh tingkat menengah. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Sekarang setelah mendengarkan Wu Chen, mereka jadi berpikir, mungkin ada rahasia di dalamnya.
Wu Chen, bagaimana caramu melakukannya? Sun Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Di antara mereka, dialah yang pertama kali mengenal Wu Chen. Dia ingat bahwa ketika bertemu Wu Chen, pedang pembunuh naga milik Wu Chen hanyalah harta karun roh tingkat menengah. Namun, dalam beberapa tahun, pedang pembunuh naga telah dipromosikan menjadi harta karun roh tingkat menengah tingkat bumi, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Wu Chen berkata, ini adalah cara unik untuk memurnikan senjata. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu. Mari kita bicarakan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata. Penjelasan ini hampir seperti kentut. Itu hanya membodohi mereka. Wu Chen-san tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang dia memiliki banyak keluhan di dalam hatinya. Hari-hari ini, dia telah mengumpulkan lebih dari 1000 harta roh tingkat, lebih dari 100 harta roh tingkat menengah, dan lebih dari 20 harta roh tingkat tinggi. Semuanya telah diberikan kepada pisau jagal naga dan ditelan oleh orang ini. Dia berpikir bahwa setelah menelan begitu banyak harta roh, orang ini dapat memperoleh cukup energi, sehingga dia dapat dipromosikan ke tingkat atas harta roh. Namun, hasilnya tidak seperti yang dia bayangkan, dan pembunuh naga tidak menunjukkan tanda-tanda promosi. Ini membuatnya sangat marah. Orang ini telah menelan begitu banyak harta roh. Orang biasa sama sekali tidak tahan dengan konsumsi yang begitu banyak, tetapi mereka masih menolak untuk maju dan tidak tahu berapa banyak harta roh yang harus dikunyah. Hanya dengan cara ini mereka dapat maju dengan lancar dan menjadi harta roh tingkat atas. Aku benar-benar tak bisa berkata apa-apa lagi terhadap orang ini. Namun, baginya, pedang pembunuh naga memiliki arti yang sangat istimewa. Itu adalah senjata ajaibnya sendiri. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengolahnya. Tidak peduli berapa banyak yang dia bayar, dia akan membuatnya berhasil dalam promosi dan menjadi harta spiritual tingkat tinggi. Ngomong-ngomong, Wu Chen, apakah kamu tahu bahwa Huang Pu telah menembus legenda? Hou Junji tiba-tiba berkata. Bagaimana menurutmu, Huang Pu telah menembus legenda? Wu Chen terkejut. Berita itu sangat mengejutkan. Apakah kamu tidak tahu, kata Xia Yulan, kebencian Huang Pu untuk menembus wilayah legendaris sekarang tersebar luas. Hampir seluruh kekaisaran Xuanwu, tidak, seluruh Zhongzhou mengetahuinya. Wu Chen berkata, aku tidak tahu. Akhir-akhir ini, dia sibuk dengan pusat perbelanjaan dan kamar dagang. Bagaimana dia bisa memperhatikan orang lain? Beberapa orang saling memandang, mereka semua merasa luar biasa. Sekarang, diperkirakan bahwa Wu Chen adalah satu-satunya di seluruh dunia Zhongzhou yang tidak tahu. Apakah Huang Pu pernah benar-benar menembus legenda? Wu Chen bertanya lagi untuk memastikan. Yue Qingzu menunjuk ke orang lain dan berkata, dengarkan aku, meja mana yang tidak membahas topik ini sekarang, kecuali kamu, si idiot besar, pada dasarnya tidak ada yang tidak tahu. Wu Chen menoleh untuk melihat meja lain dan mendengarkan. Benar saja, semua orang sedang membahas topik ini. Yang Mulia Pangeran Ketiga begitu kuat sehingga dia menembus situasi legendaris begitu dia menutup pintu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Orang muda kuat lainnya, setelah berusia 50 tahun, mungkin tidak dapat menembus legenda. Tetapi Yang Mulia Pangeran Ketiga, yang belum berusia 30 tahun, telah menembus legenda. Dia layak menjadi keajaiban pertama di Zhongzhou. Dengan kualifikasi Yang Mulia Pangeran Ketiga, sangat mudah untuk menjadi kekuatan setengah dewa. Tidak sulit, bahkan mungkin untuk memasuki alam dewa, menyegel para dewa dan menjadi kekuatan dewa sejati. Ya, sepanjang sejarah, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar kuat di alam dewa yang merupakan keajaiban. Mereka memiliki bakat manusia super. Jika mereka berusia kurang dari 30 tahun, mereka telah menembus alam legendaris. Bakat yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Pangeran Ketiga dapat sepenuhnya sebanding dengan mereka yang benar-benar kuat di alam dewa ketika mereka masih muda, dan mereka tidak akan tertinggal sama sekali. Saya memiliki firasat kuat bahwa mungkin dewa baru akan lahir di Tianwu. Yah, saya juga berpikir begitu. Huang Pu Changhen, untuk seluruh kekaisaran Xuanwu dan bahkan seluruh Zhongzhou, adalah tokoh legendaris. Tian Bei menempati urutan pertama, dan posisinya tidak dapat digoyahkan. Tidak ada yang dapat menggoyahkannya. Oleh karena itu, berita apapun tentangnya akan menyebar ke seluruh Zhongzhou dalam sekejap. Sekarang,
dia telah menembus situasi legendaris, yang merupakan hal besar, cukup untuk menimbulkan sensasi di Zhongzhou. Ini benar-benar terobosan. Mendengarkan pembicaraan orang-orang, Wu Chen akhirnya bertekad. Ternyata kebencian abadi Huang Pu benar-benar menembus legenda. Bagi Huang Pu, meskipun dia tidak banyak berhubungan dengannya, dia juga harus mengakui bahwa bakatnya benar-benar sangat bagus. Bakat luar biasa yang diciptakan oleh fisiknya yang istimewa bukanlah orang biasa. Selain itu, asal-usul orang ini juga sangat halus. Ayahnya adalah Kaisar Kekaisaran Xuanwu dan termasuk dalam Yang Mulia. Pada dasarnya, yang dia inginkan adalah Kaisar Xuanwu Tiongkok adalah salah satu dari 4 kekaisaran super di Zhongzhou. Sangat kuat dan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah akumulasi sumber daya yang begitu besar, sangat sulit bagi Huang Pu untuk dipromosikan dengan cepat. Selain itu, keluarga kerajaan Kekaisaran Xuanwu bukanlah kekuatan umum. Di antara para leluhurnya, ada orang-orang kuat di alam dewa yang sebenarnya. Dengan kata lain, tubuh Huang Pu Changhen memiliki darah dewa, darah dewa. Ini adalah hal yang sangat kuat. Sekali dibangkitkan, ia dapat memiliki efek yang sangat kuat, yang dapat membuat orang terlahir kembali, bahkan lebih kuat daripada ramuan dewa. Meskipun usia Huang Pu's Everlasting Heart Rate jauh dari leluhur alam dewa sejati, dan ada banyak generasi yang terpisah, darah dewa sangat tipis, tetapi masih bisa efektif, yang jauh lebih kuat daripada orang biasa. Faktor-faktor ini, seperti fisik khusus, kelahiran yang halus dan darah dewa, membuat Huang Pu Changhen memiliki bakat luar biasa dan potensi yang tak terbatas. Bahkan sebelum dia berusia 30 tahun, dia menerobos alam legendaris dan menjadi yang kuat. Xia Yulan dan Yue Qingzu juga terkejut. Ketika mereka mendengar berita bahwa Huang Pu Changhen telah menerobos alam legendaris, reaksi pertama mereka adalah tidak mempercayainya. Bagi mereka, Hua Longjing adalah kaner yang besar. Di antara mereka berempat, Yue Qingzu dan Sun Yan telah menyeberang, tetapi Xia Yulan dan Hou Junji masih belum ada yang berhasil menyeberang. Mengenai legenda, aku tidak dapat membayangkan bahwa bahkan orang-orang yang sangat tinggi dalam daftar peringkat Tianbei tidak dapat menjamin bahwa mereka akan menembus legenda sebelum jatuh dari Tianbei, bahkan sebelum mereka berusia 50 tahun. Namun, sekarang, kebencian abadi Huang Pu terjadi sebelum dia berusia 30 tahun, yang berarti bahwa dia telah menembus alam legendaris dan menjadi satu-satunya generasi muda yang bertahan dalam daftar peringkat Tianbei. Ini luar biasa. Wu Chen, ayolah. Xia Yulan Dao, dia tidak berharap dapat menembus alam naga sepanjang hidupnya. Itu beruntung, belum lagi alam legenda. Dia bahkan tidak dapat memikirkannya. Di antara mereka, Wu Chen adalah yang paling menonjol, dan paling menjanjikan untuk menembus legenda. Selain itu, dari perspektif kebangkitan Wu Chen, orang-orang juga membandingkannya dengan kebencian abadi Huang Pu. Bahkan untuk sementara waktu, mereka berpikir bahwa jika salah satu anak muda dapat melampaui kebencian abadi Huang Pu, maka dialah satu-satunya. Apa hubungannya denganku? Melihat Xia Yulan, Wu Chen merasa sedikit bingung. Huang Pu benci menerobos legenda. Itu urusannya sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Benar-benar membingungkan. Yue Qingzu tertawa dan berkata, tidak masalah bagaimana itu terjadi. Dengarkan lagi dan lihat bagaimana orang lain mengatakan kamu dan Huang Pu saling membenci. Mendengar ini, Wu Chen mendengarkan dengan penuh perhatian lagi. Ada meja orang 5 kaki jauhnya dari mereka. Tampaknya Wu Chen berbicara tentang dia. Sekarang, Yang Mulia Pangeran Ketiga telah menerobos situasi legendaris dan menjadi satu-satunya generasi muda dalam daftar peringkat Tianbei. Posisi pertama daftar peringkat Tianbei tidak dapat ditembus dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Saya juga berpikir begitu, tetapi bagaimana saya bisa mendengar bahwa baru-baru ini ada komentar bahwa ada seorang pria bernama Wu Chen yang memiliki harapan untuk melampaui pangeran ketiganya. Wu Chen, dia, melampaui Yang Mulia, bermimpi. Jika Yang Mulia tetap berada di puncak Zhoushiongtian di Hua Longjing, itu mungkin. Tetapi sekarang, Yang Mulia telah menembus legenda dan sepenuhnya memasuki alam lain. Sungguh terlalu sulit bagi Wu Chen untuk melampaui Yang Mulia, tidak sedikit pun harapan. Memang benar bahwa ada dua alam yang berbeda antara alam legendaris dan alam Hualong. Saya tidak tahu berapa banyak anak muda yang terjebak, dan mereka tidak dapat menerobos.
Begitu mereka menerobos, itu adalah lompatan. Jika yang lain ingin mengejar, itu hampir mustahil. Ah, kupikir aku akan melihat pertarungan antara naga dan harimau, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu membandingkan Wu Chen dan Yang Mulia Pangeran Ketiga. Karena kesenjangan di antara mereka sekarang sangat besar. Seperti jurang, tidak dapat diperkirakan. Petik 2. Meskipun Wu Chen tidak sebenci Huang Po, dia tetap merupakan bakat yang terkenal di dunia. Dia telah membuat kemajuan pesat dan kekuatan yang besar. Dengan pencapaian Hua Longjing Wu Hongtian, dia berada di peringkat kedua di prasasti Tianbei. Tetapi bahkan 3 pangeran di awal tidak memilikinya. Benar-benar mempesona. Jika dia benar-benar yang pertama dalam hal ini, tidak ada yang bisa mencapainya. Tidak hanya itu, selain bakatnya yang luar biasa di jalur kultivasi, Wu Chen juga tangguh di jalur alkimia. Ya, bakat Wu Chen dalam alkimia tidak bisa diremehkan. Bakatnya dalam kultivasi dapat dibandingkan dengan bakatnya. Kudengar Master Ying Ying juga menaruh harapan besar padanya. Kuharap dia dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia Alkemis antar alkemis, dan meraih prestasi luar biasa dalam Piala Dunia Alkemis, serta membawa kejayaan bagi benua Tianwu kita. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi di benua Tianwu berangsur-angsur membaik. Wu memiliki 3 pangeran, Yang Mulia Huang Pu Changhen, dan memiliki Wu Chen. Kualifikasi mereka tidak memerlukan dunia lain. Orang-orang luar biasa di benua lain miskin. Ya, dulu, saat kita keluar di Tianwu, kita selalu ditertawakan oleh para talenta muda dari negara lain. Namun sekarang, ada 3 pangeran dan Wu Chen. Bagaimana mungkin orang-orang dari negara lain menertawakan Tianwu? Hahaha, aku merasa senang saat memikirkan hal-hal ini. Setelah mendengarkan perkataan orang-orang ini, Wu Chen hanya mengangkat bahu dan sama sekali tidak mempedulikannya. Baginya, dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Mengapa dia harus peduli dengan orang lain? Dia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Sekarang dia hanya perlu berlatih selangkah demi selangkah dan terus maju. Semuanya baik-baik saja. Akan tetapi, ketika orang-orang ini menyebut Huang Pu Changhen, ia teringat akan hal lain, yaitu giok yang semula milik Huang Pu Changhen itu berada di ruang misterius kota terlantar Pulau Sengguang. Karena Huang Pu Changhen merampok kursi dewa, yang menyebabkan pengejaran tulang-tulang besar, dan akhirnya kehilangan giok yang diperolehnya dan dibawa keluar. Awalnya, ia bermaksud mengembalikan giok itu kepada Huang Pu Changhen, yang merupakan salah satu alasan mengapa ia datang ke Kekaisaran Xuanwu dan kota Xuanwu. Akan tetapi, ketika ia datang ke kota Xuanwu, ia mendapati bahwa Huang Pu Changhen sedang menutup usahanya. Secara alami, ia tidak dapat menyerahkan giok itu kepada pihak lain. Kemudian, karena serangkaian hal seperti Direktur Jenderal Feng dan pembunuh naga, ia perlahan-lahan melupakan giok itu. Ia sama sekali tidak mempedulikannya, jadi ia menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Sampai sekarang, ketika ia mendengar orang-orang membicarakan tentang kebencian abadi Huang Po, ia teringat bahwa giok itu masih tergeletak di dalam cincin penyimpanannya.